Lah kita kaji 3 minggu yang silam bahwa orang mukmin itu bergetar jiwa. Yang pertama disebut nama Allah dan bertambah iman bila dibacanya Al-Quran, dan setelah itu dia bertawakal kepada Allah, dan setelah itu dia mendirikan salat, setelah itu menafkahkan rezekinya dari Allah. Itu yang telah kita kaji di minggu-minggu yang lalu. Nah, dinyatakan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu adalah derajat. Derajat itu apa? Itu kemuliaan. Kenapa orang beriman itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa derajatnya ditinggikan? Kenapa? Karena orang beriman Bapak adalah orang yang selalu mengetahui dan menyadari bahwa dirinya saratu Allah. Maaf Pak Ibu, awak kok litakana de awak masuk Tuhan ado dak awak. Takana itu dah awak. Insyaallah kita akan terpelihara Bapak. Yang berbahaya itu ini kan awak banyak lupa. Kenapa manusia tergelincir kepada maksiat? Jawabannya cirinya Pak, karena lupa ke Tuhan. Kenapa manusia tak supaya sebagai bentuk? Lupa ke Tuhan. Kenapa manusia tak mau baik? Lupa ke Tuhan. Di orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman itu ditinggikan derajat dari si Allah karena menyatakan, nyudakit dan tahu dan sadar bahwa beliau satu-satunya Allah. Itu yang sangat penting kita ketahui dan sadar. Kita harus menyadari selalu bahwa wahuwa ma'akum ainama kuntum. Wahuwa dan hionyo Tuhan itu, Allah itu ma'akum. Ma'akum itu sarato kamu. Di mana kamu ada? Jangan dikecian Tuhan ada langit lah Pak. Kini orang lagi gencar ribut mengajar Tuhan tata ada langit. Ini istawa alal aras. Summa istawa alal arsi. Allah tu istawa. Allah tu barangah ada langit. Salah doa. Allah tu nak ada langit, cuma di langit memang ada Allah. Sampai ke baik, sampai ke mana-mana. Kenapa? Karena besarnya Allah. Karena luasnya, kalau gadangnya bagi orang Minang, kok gadangnya indak bainggo, lawe indak batapi. Jadi sampai ke mana-mana, panuh di Allah SWT sebenarnya. Tidak boleh ditampaikan. Kalau orang beriman yang benar, tidak ada menampaikan Tuhan di langit. Kalau di langit, berarti bertampai Tuhan di langit. Kalau di langit Tuhan tu nak ada sekolah dah. Tu mana sebenarnya tuanku? Allah tu jak di langit sampai kami ada enyo. Sabuknya besar. Tapi jangan dibayangkan bagai kadang Tuhan ketinggi, sekadang foto kuso, tu bainggo nama tu. Tidak ada bainggo. Lah kembali ke persoalan kita kaum muslimin Bapak Ibu mati. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang derajatnya dimuliakan oleh Allah. Carilah Bapak Ibu. Kadang-kadang lah meninggal dunia namanya masih mulia. Seperti kalau untuk Sumatera Barat, ingat Tuhan Syekh Burhanuddin Ulakani sudah hampir ratus tahun yang silam masih harum namanya. Apalagi tarikh kata kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili di Aceh guru beliau. Terus kata kepada Syekh Ahmad Al-Kasasi Al-Madani guru beliau. Kalau tarikh wakate kepada sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, sampai ke Rasulullah, orang-orang yang ditinggikan derajatnya, mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, bahkan mulia di sisi manusia. Kenapa? Karena iman. Maaf Bapak Ibu yang berhormati, orang beriman itu orang yang selalu hatinya taduh dengan Allah. Banyak orang dan hatinya senang bila pitinya banyak. Banyak lurang dan senang hatinya bila pangkai tinggi. Tapi kira piti banyak tu Pak tak lapor awak punya orang Pak. Lah 90 lah 80 tahun umur awak ndak awak membaca piti banyak lah Pak. Lah 80 tahun umur awak ndak awak membaca kunci oto lah Pak. Lah 80 tahun umur awak ndak awak membaca sertifikat tanah awak lah Pak. Kiranya kaum muslimin yang berhormati, dunia yang kita miliki hanya sementara. Tapi kalau iman, kalau ilmu yang tetapan di dada sampai mati Pak namo disebut oleh kemuliaan iman yang ada di dada manusia itu akan mengangkat derajatnya sampai akhirnya lah meninggal bagai.
Tapi kalau kekayaan tak Pak, kalau pangkek tak terbatas, pangkek sampai 58 tahun. Kadang-kadang umur 60 lah paling tinggi, pangkek lah berhenti lah. Pangkek Pak, ambo jadi tentara umur 58 berhenti. Ambo dinas Tuangku PNS guru 60 paling jauh lah berhenti. Kadang lah sudah berganti, nampak dia ambo berpangkek tu lah bila pensiun aman calolo cek lah. Tak dipilih orang dah. Tak dipilih orang, stroke frustasi stroke lah. Nyawa kau lah sudah berpangkek tu Pak jam macam calon joli. Duduk lah di surau pagi kau saji lah tu. Oh nama dulu tu ni nak tahu diuntuang tu nampak walah 68 nombor aman calon jadi kota DPR. Lah nak dipilih orang dah lah keluar luasa tu Pak. Lah 65 mu ya tu mencalon. Tu mengancak engkau kalau mau di sana kalau lah 65 mereka suruh dah lain sembahyang berzikir bertahlir bertasbih bertahmid bertakbir lah mau lah pensiun malah gaji tiap bulan mah gaji pokok mah ni mau tu jadi laki mati mencalon jadi pada desa mencalon jadi kota DPR nak dipilih orang frustasi stroke lu stroke tu mah lewat jalan nampak dia mau modeko ba modeko lewat yang kan jelo mode jalan dengan stroke nampak. Jadi pangan awak Pak, anda awak tu tentu nasi lek Pak. Entah stroke lawak nanti. Stroke tu permasalahannya kan frustasi berat. Putih sarau aja tu nampak ngaku je. Nak do memang mode itu fakta kalau awak ada stroke tu. Kadang aku je cik empat remonya. Aduh Pak, tapi kalau awak lah, maaf, jatuh singgolo orang pensiun ni. Lah pensiun tu awak berarti lah sadar awak nak pakai ni kan. Mengapa itu? Jadi pegawai masjid, jadi khatib saja, jadi lambai, jadi imam, jadi buat lah. Tapi kalau kabakar jojo negara ni merasa awak lah kadar luasa mungkin teman, mau tanda kadar luasa nak pakai itu tentu. Karena sebenarnya tentu. Karena boleh untuk berzikir, untuk tahajud, untuk duha, untuk bertahlil, untuk bermuhasabah diri, untuk mengenal diri bahawa awak akan mati. Awak kalau tahu je salahnya. Apa tahu lah meninggal surang duduk apa yang lu duduk apa lo leh. Nyudah ke apa kau duduk kayak itu mah. Ambo tu yang nak diduga-duga nak berarti kalau hari kami ni kami jamak satu berarti 3 hari sampai hari ini Pak ya. Tu kan kalau mau nyampai besok tu Pak kalau ada warga awak tu Pak meninggal kalau ada kan jamaah masaji awak tu kalau ada jamaah tu meninggal Pak arti kata Tuhan mengingatkan kepada sagala awak kan meninggal lah. Kau jauh kan boleh jauh-jauh duduk kau. Hampir-hampir ke tonggak tu je. Yo malaikat dekat tonggak tu mah. Astagfirullah. Bapak-bapak ibu kaum muslimin jamaah Masjid Baitur Rahmah yang kami hormati. Lah, jadi kalau kita ingin derajat dan mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, maka pastikan benar-benar iman melalui anfal yang 5 tadi. Tanda mukmin yang sebenarnya yang dah dikaji di awak minggu-minggu lampau. Yang pertama sekali bergetar jiwa bila disebut nama Allah, nak kalau bertambah iman bila baca Quran, nak ketiga bertawakal kepada Allah. Kalau kaji kita petangga nang kampe iaitu mereka solat, nang kalimo mereka menafkahkan rezekinya fisabilillah. Dan orang nang 5 macam Pak model tadi itu Pak, lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wa maghfiratun, dan ampunan. Kau yang kita cari Pak, maghfirah, ampunan. Nawa minta tiap surah semaya Astagfirullahaladzim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiap sudah salat dipimpin di imam ataupun tak berimam nawak sembahyang awak surang-surang coba tetap begitu istighfar refleks itu ya Pak. Surah sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini as'aluka ridaka wal jannah, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni wa na'udzubika min syarrika wan nar. Langsung muncul aja punya naik astagfirullahalazim. Walaupun berimam, walaupun awak jadi makmum, walaupun awak
awak sembahyang infirat, sembahyang sendirian di rumah, tetap langsung Pak astaghfirullah, astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ko apa dewa Allahumma anta salam bagus, Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam sampai beko tulijul laila fil nahar wa tujun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bil hisab illa ya rabbana subhanallah subhanallah 33 kali. Sudah tu alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Sudah tu Allahu akbar 33 kali. 33 kali kali 3 99 sama dengan nama Tuhan dan 99 dicukupi sangat dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, barang siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, continue ko bahasa awak kampung taruih manaruih ndak sekali men pak. Tadi baca sekali Allah tu cukup manda tok sudah sembahyang pikot tempo sekali ya udah biasalah karena awak sibuk. Barang siapa yang rutin continue taruih manaruih baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, Allah ampunkan dosanya Allah kana zubraitil waizin, walaupun sebanyak buriah dilaui. Aduh aja nampak galak aja itu kamar lima pindah dua-dua. Inyo nama tindak. Tapi nanti tuan haji tu. Hah? Nang kadang-kadang tu. Sini nanti dua besok ya kiamat. Yalah. Ruhin mana? Ruhin dibaca. Continue diampunan Allah dosa sabanyak dilawi. Kalau sabanyak buriah dilawi embo raso alun cukui na dosa awak sabanyak itu boleh. Sabanyak buriah dilawi dan sabanyak kasiak di pantai. Kesimpulannya nak tak itu seluruh dosa awak itu jelah itu. Kasiak di pantai bagai ada pak dosa bagai banyak. Sebanyak tu dia pura Allah tau. Piyo subhanallah tiyo sembahyang taruih. Awak kalau nak berimam tu tuanku kadang-kadang nak ada baca subhanallah. Kadang kau delah tapasawa je kau imam baca subhanallah tu awak ikut lo belakang. Kadang nampak dia mau imam bacanya lalok aja. Menjungu aja. Namaku empat dia. Dak ada bacalan utak itu mungkin orang baca subhanallah aja lalok aja belakang. Mangang lalok. Bacalah subhanallah amak-amak di belakangnya dah baca subhanallah. Mamaan yang mama lihat dah baca subhanallah. Santiang kau jamaah subuh lah banyak apa dulu 3 nampak ada kena 20 Iya tambah hancaknya tambah kaminya mama tak lain nampak lo 3 orang 5 nampak ada akhirnya 5 balik orang ke jamaah subuh masjid nampak lah oleh apa-apa hormati. Jadi inilah orang-orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memelihara amalnya, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, kalau kemuliaan dunia, derajat dunia, kalau bapiti Pak salam bawa bapiti wa dimuliaan. Kalau bapangke Pak salam bawa pangke wa dimuliaan. Wa kata wa jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi kapalo dinas, jadi kapalo bagian segala macam. Di waktu wa jadi kapalo tu apa-apa iki wa sare itu Pak. Pibilo lah ganti wak jadi kapalo lah ganti jadi bupati lah ganti jadi gubernur lah ganti jadi presiden lah ganti ala juga biasa lah habis kemuliaan awak. Tapi kalau derajat di sisi Allah, derajat di sisi agama bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya tapali harus sampai inyolah dalam kubue Pak. Lah dalam kubue masih dimuliakan. Jangan lihat ada wa inya Syamudin Pak. Biswa wa kini kan masuk bulan Safar seminggu lewat Safar. Kini masih bulan Muharram. Syamudin Bapak Ibu di bulan Safar diziarahi seluruh penjuru. Dari Medan, dari Pekanbaru, apalagi Sumatera Barat, Pasaman, Kimbali, dari mana-mana, penuh hulaan.
karena derajatnya ditinggikan oleh Allah. Orang-orang Mu'tazilah lah yang berpandangan sinis, mengatu kaulaan tu ziarah tu bid'ah, haram katanya. Nyo nak tahu dapat bahawa Nabi pernah mengatakan man zaral ulama faqad zarani, man zarani faqad zarallah, man zarallah kana ma'iya fil jannah. Bahasa awak di Padang Pak Ibu, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, manzaral ulama, barang siapa yang datang kepada ulamanya, faqad zarani, maka orang itu sama dengan ziarah kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang datang kepadaku, manzarani, zarani itu ziarah aku, barang siapa yang menziarahi aku, kata Rasulullah, faqad zarallah, sebenarnya dia hadir kepada Allah. Dan barang siapa yang ziarah sampai kepada Allah, dia bersamaku di dalam surga. Jadi ziarah ka ulama sama je ziarah ka Rasulullah. Tapi jangan salah faham. Ada orang salah faham, siana lapai kaulaan, ala sama je pi ka Makkah. Tu yo nak tu dapat. Tu talonsong bandalo surah kaji tu. Nyusian yang berziarah ke ulama sama juga berziarah ke Rasul. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya iaitu Nabi mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu bara penggantiku, kata Nabi. Kan Nabi langsung ajar ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris. Waris kau artinya menggantian. Berarti saindak Rasulullah, sahabat, setelah sahabat, tabi'in, saindak tabi'in, tabi'at tabi'in, saindak tabi'at tabi'in, iaitunya ulama. Maka awak di Sumatera Barat Kopak ndak basobok jo Nabi dah. Awak basobok hanya dengan ulama. Maka ulama itulah estafet. Maka ulama itulah penyambung lidah. Maka ulama itulah nama nyampai ke baki kita. Maka itu para ulama, para orang-orang yang merasukan jasanya Syabruddin, dia berkunjung. Assalamualaikum ya maulana wa ya masaikana ghafarallahu laka wa lana wali walidaika wali walidaina birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa salam kepada ulama. Kalau kan Rasulullah dibuat di raudah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Itu kalau di Madinah. Tapi kalau di makam ulama, assalamualaikum ya maulana wa ya masaihana. Jangan minta kepada kuburan. Lo karena salah, lo karena kalau masalah deh Pak. Tiba di kuburan tu dia memang minta kepada kuburan. Nyiak, tolonglah carian 60 lewat nyiak aja. Balo cegak itu mencari pulanya lah meninggal. Tu Syria awak jadi relai, ndak pandai saro ziarah, tiba di kuburan minta ke kuburan tu lain. Menangi ke kuburan tu. Kau nak diambil no kasiak kuburan tu. Ada yang kue pulang kasiak tu. Karena tu mah untuk ube je. Mengalau kasiak tu kau di ube mau ube mengada. Aduh tu nan Syria ainan nan di tudingnya di orang Pak. Kadang yo sirik, kadang-kadang dia tanah iye dekat batu tu gak sebalam. Tu be kau diambil iye tu di nonoh, di minun. Kau nak disaikan anda kek kadai. Tu be kau jual liwat de. Inan kan lewat de. Ika orang Allah nan ziarah tu nan Syria. Men sada Allah apa? Sabodan tak sada orang. Kalau mau yo nak do mau ziarah tiap tahun nak pernah mau tempoh membok jamaah ziarah minimal gak 5 bali oto gak 20 oto jamaah ziarah kat situ. Tapi ndak do boleh ada jadi ambil lo kasiat tu lebih kau tak makan kasiat tu beko. Adona luwe di maham di gandame kasiat tu diminum ne iye. Salah total ini. Cuma berziarah boleh, berwasilah boleh. Berwasilah ya Allah berkah guruku ini, berkat inya Syahruddin ni wa ya Allah. Itu berwasilah kata. Sama juga berdoa, tiap kali doa kita berwasilah kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu berwasilah nama itu. Sudah awak berpuji Allah, berwasilah. Berwasilah itu mengaku. Berwasilah itu berjembatan. Berjembatan itu melalui berkah Rasulullah, berkah ulama. Maka ingat Syahruddin tandu ditinggikan mulianya oleh Allah sampai hari ini. Sudah 400 tahun lebih kurang Pak dia meninggalkan dunia masih dikenang jasanya. Berarti itu ditinggikan derajatnya di sisi la ilaha illallah. Awak tak mungkin tak kaitu bana terus tunggu. Paling-paling awak nanti Pak dikenang de anak cucu awak kok lielo awak.
Dicari pusaro awak de anak awak. Sedangkan aidit tu Pak sampai kini ndak baca soge do de awak tu do sabot dalam negara awak dikecek nyopeng kianat mah pemberontak masih dicari pusaro de anak. Ugang nombor 3 tu pusaro mengira Pak. Untung aidit musuh cek terima pusaro. Tapi ketupnya masih ada, masih dimuliakan di keturunannya, walaupun dia pengkhianat, walaupun dia ateis, komunis, tetap dimuliakan. Awak tak ateis Pak, tidak awak dimuliakan oleh orang banyak, minimal keluarga awak lah tidak ada Pak, dicari awak ada cucu awak, di mapa kubuan inyak ren, mak lah apa cucu mak, libaga cucu mak, kecian ke pusara mak, ada sih kau kubuan bisuan. Mangai nanti kamu kebawa doko mantan Al-Fatihah. Paya pesaroinya dia tanya Fatihah di situ. Baca Fatihah agak sekali. Kau lihat do cucu waktu bagamo. Kau lah dapat lo dia orang kapi ndak lepa. Ndak ada gitu do sampai Fatihah membazir tu nyonya. Sedekah tu nak sampai gitu dah. Kalau awak kan di hati lah sanang nanti tu Pak. Masyarakat ayah awak lah meninggal tu awak sedekah sanang mati ada Pak. Tiba kaji baru gini Pak, masyarakat tu nak sampai gitu doh. Kau nak sampai babak liat lah sedekah tu kewak kini liat. Sampai kini nak do babak liat dah. Ambo sering na tu ayah ambo jendol lah meninggal tu ambo sedekah enggak 10.000 50.000 tapi nak do poy kini babak liat piti tu berarti kalau ndak babak liat berarti sampai namanya tu. Tu teori sudah. Gila banyak awak dibantah-bantah orang kalau didoakan disedekahkan tak sampai, ditahlilkan tak sampai. Mana sampai? Sajalah itu mah wali arwahil muslimin wal muslimat, untuk arwah orang Islam laki-laki dan perempuan. Sailahi al-Fatihah. Sajalah itu dibuat jalai Fatihah itu mah. Atau dibaca beko tahlil la ilaha illallah seperti baca imam tadi enggak 100 kali. Kalau 10 orang wak 100 kali baca la ilaha 1000 la ilaha. Kalau 70 orang awak Bapak Ibu baca la ilaha 1 kali 7000 kali la ilaha. Dihadiahkan dengan hati ikhlas kepada yang bersangkutan. Apalagi ke ayah, apalagi ke induk awak. Kok lihat doa anak awak? Tapi kalau doa anak awak rengkok, siapa doa awak lain? Muslimin muslimat. Tu mangkoe auladin salihin tu mana ndak anak nalayu di awak aja Pak. Sabo di dunia ko banyak apa ibu urang lain ndak baranak. Sagalo urang mandue itu ndak do baranak tu aja. Pendapat aja Pak. Aduh urang mandue baranak apa do dah. Kalau auladin salihin tu di mana anak awak Pak, tentu urang mandue ndak dapat doa do nanti. Kado hadis mah iza mata ibnu adam qada amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin ilmu yang tawabi auladin salihin yad'ulahu, anak saleh yang mendoakannya. Kan itu makna auladin salihin. Kalau auladin salihin arti makna anak nalaya di awak je bu tu orang lain ndak baganak tu ndak dapat doa doh. Tidak adil agama, protes nanti di akhirat. Udah banyak tu banyak yang mendoa dah. Ambo anak mana ambo kinilah batigo mandoan botiok sembahyang Bapak. Ambo yakin Pak, sabunyo di pesantren batigo satyo sudah sembahyang pasti nyo baca Allahumma fir lana, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tio sudah sembahyang batigo di pesantren Pak. Lama doa tio dah sembahyang tu awak katigo-tigo itu dah. Yakin namo tu nak do indah itu kalau di pondok pesantren sembahyang 5 kali semalam terjaga. Tio sudah sembahyang berdoa bersama, tetap mendoakan ibu bapak. Tu awak lebih anak. Bagi orang yang nak beranak tu nanti mencicipi je di akhiratnya. Ada pek dia awak ada anak dah. Lalu sok nak kau sudah hal. Tak adil agama dah Pak. Tu baru orang mandue, orang kati nama meninggal. Siapa tu anak ada tu. Anak bujang ada lah meninggal biasa itu mah. Ada orang bujang meninggal dah. Ada beranak dah. Berarti mana auladin salihin tu Pak, ndak anak lagi dia awak dah. Auladin salihin tu dia orang-orang soleh. Tu mana itu Pak? Di aula di sini tu orang salih tu maka kati setiap Jumaat yang baca Allahumma firli wal muslimin wal muslimat. Kalau anak aja mendoa tu banyak nabak enak di doa itu dek kati itu. Di Jumaat suah kati pasti mendoa. Kau nak sah tu bara Allahumma firli wal muslimin wal muslimat. Kaji ni teh kau doa ni. Kalau anak aja nama doa awak tu
Tu baca doa muslimin musliman tak sah tu tunggu. Inilah kekerdilan surah bagi orang-orang yang tidak mengaji, tidak mengaji di pondok pesantren. Di aula desa itu kecil, anaknya lagi dia je. Kalau anaknya lagi dia je, banyak orang yang dapat doa. Subuh orang banyak orang mandue, orang gadi, orang bujang meninggal, tidak dapat doa. Maka aula desa ini artinya orang-orang yang saleh. Mereka inilah yang membangkitkan derajat awak. Dia awak kurang-kurang amal meninggal, ada anak awak bapak ibu dan mendoa awak, dan ada orang Islam laki-laki dan perempuan mendoa awak tiap Jumat seluruh muslim dapat doa bu. Bayak ibu perempuan, bayak kami laki-laki dapat doa dek kati mendoa sorolah walaupun kati itu ndak anak awak bagai katib terutangku, tapi dapat awak di doa beliau. Kenapa? Karena kita bersaudara, karena muslimin dan muslimat ikhwan, maka doa orang di mana saja di penjuru dunia ini, seluruh orang Islam mendapatkan doa. Nah, Bapak Ibu yang hormati, inilah balasan bagi kita yang menyempurnakan keimanan, diningkatkan di Allah derajat kita, dan diajar di Allah ampunan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan terakhir, rezeki yang mulia, rezeki yang halal. Orang-orang yang benar beriman tu Pak, rezekinya kadang-kadang tak disangko-sangko. Haitsu la yahtasib, dia rezeki di Allah celek 1000 dinar ke Bapak Ibu. Orang-orang yang benar bertakwa, orang-orang yang benar beriman kepada Allah itu, maka rezekinya layak tasib. Rezeki yang tidak disangko-sangko, rezeki yang mulia, tidak disangko-sangko. Jadi Bapak Ibu lapanen jo sawit awak di moit 3 ton dipakai pesaman. Tak disangko-sangko je dapat lah tiba je pensiun awak tanggal 5. Tak disangko-sangko je dah Bapak Ibu lah kirim si anak dari Jakarta. Tak disangko-sangko je dah rezeki datang. Inilah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, 6 saparampet kita simpulkan kaji kita, karena telah selesai kita membahas tentang ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya. Maka hasil daripada orang yang beriman itu akan diangkatkan derajatnya di sisi Allah, dan akan diampuni oleh Allah, dan yang terakhir akan diberikan rezeki yang mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu pembahasan surah Anfal 3 dan 4 ini bermanfaat bagi kita semua, dan mendapatkan kita ridho dari Allah Ta'ala, dan segala ibadah diterima oleh Allah, dan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi